Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Blog Viva. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang tutorial uji T berpasangan dengan menggunakan software SPSS. Namun sebelum langsung masuk ke tutorialnya, mari kita ulas sedikit terlebih dahulu apa itu uji T berpasangan. Nah, pada video kali ini, 4 hal ini yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu uji T berpasangan? Yang kedua, syarat penggunaan uji T berpasangan. Yang ketiga, statistik uji T berpasangan. Dan yang keempat, tutorial uji T berpasangan dengan menggunakan software SPSS. Nah, apa itu uji T berpasangan? Uji T berpasangan merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji T dilakukan dengan menggunakan distribusi T sebagai dasar pengembangan pengujian. Uji T berpasangan dilakukan untuk menguji dua kondisi dengan menggunakan statistik uji rata-rata dari objek yang berpasangan. Contoh pemanfaatan uji T dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, perbedaan statistik antara dua titik waktu. Misalnya, kita akan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dari sebuah tanaman sebelum diberi pupuk dengan sesudah diberi pupuk. Yang kedua, perbedaan statistik antara dua kondisi. Misalkan, kita ingin menguji apakah siswa yang sama memiliki perbedaan nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia yang signifikan atau tidak. Yang ketiga, perbedaan statistik antara dua pengukuran. Yang keempat, perbedaan statistik antara pasangan yang saling berhubungan. Syarat penggunaan uji T berpasangan adalah sebagai berikut. Pertama, sampel yang digunakan bersifat random dari populasi. Yang kedua, jenis data yang digunakan adalah kontinu atau bersifat interval dan rasio. Kedua kelompok sampel saling berhubungan. Artinya, subjek pada kelompok pertama juga merupakan subjek pada kelompok kedua. Ini merupakan makna dari uji T berpasangan di mana sampel yang digunakan adalah sama. Data yang digunakan berdistribusi normal atau setidaknya mendekati. Distribusi T sendiri ketika semakin besar sampelnya, maka akan mendekati distribusi normal. Tidak terdapat outlier pada kedua kelompok data. Outlier artinya adalah nilai yang ekstrim yang tidak mencerminkan kondisi asli dari sampel tersebut. Tentunya nilai ekstrim ini akan mempengaruhi statistik yang kita hasilkan, terutama pada rata-rata dan standar deviasi. Nah, berikut statistik uji T berpasangan yang bisa digunakan dalam menghitung perbedaan rata-rata. T sama dengan X bar div per SX bar, di mana SX bar sama dengan S per akar N. X bar div merupakan perbedaan rata-rata sampel, SX bar sama dengan standar error dari rata-rata, S sama dengan standar deviasi dari perbedaan rata-rata, dan N sama dengan jumlah sampel. Kalau teman-teman menghitung uji T berpasangan secara manual, formula ini sudah bisa digunakan. Nah, karena kita akan menggunakan software SPSS, mari kita lihat contoh soal berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara nilai fisika dan nilai ekonomi dari 35 orang siswa di sebuah sekolah. Maka kita bisa menggunakan uji T berpasangan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai fisika dan ekonomi yang signifikan dari siswa tersebut. Mari kita langsung cek kepada tutorial SPSS-nya. Nah, sesuai dengan soal yang sudah kita lihat tadi, kita akan mengecek 35 nilai siswa, yaitu nilai fisika dan nilai ekonomi. Yang pertama, kita pada variabel view di input dulu. Jenis variabelnya ada nilai fisika, nilai ekonomi. Jangan lupa input labelnya. Dan juga jangan lupa skalanya diatur scale ya, atau tingkatan tertinggi. Lalu pada data view diinputkan seluruh nilai-nilainya. Jangan lupa karena di berpasangan jadi tidak boleh ada nilai yang kosong. Kedua elemen, kedua kelakuan atau kedua nilai harus terisi secara penuh karena kita akan melihat satu sampel dengan dua kondisi. Berikutnya, kita langsung saja melakukan pengujian dengan SPSS. Yang pertama, teman-teman bisa memilih Analyze, lalu kemudian Compare Means, kemudian
paired samples t-test. Nah, akan keluar jendela seperti ini. Teman-teman bisa memasukkan pada tab paired variables variabel apa yang akan diuji. Di sini kita akan menguji nilai fisika dan nilai ekonomi. Nah, ketika dua variabel sudah diuji, maka tombol OK sudah bisa digunakan. Namun sebelumnya mari kita cek fitur options dulu. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur nilai confidence intervalnya. Kalau teman-teman menggunakan alpha atau taraf signifikansi 5%, berarti confidence intervalnya adalah 95%. Kalau 10%, teman-teman bisa mengubah jadi 90%, tergantung kebutuhan teman-teman. Saya sendiri biasa menggunakan alpha dengan 5%. Continue. Ketika semua sudah oke, kita klik OK. Nah, hasil pengujian kita sudah tersedia dengan rapi pada halaman output. Di sini kita bisa melihat 3 tabel utama yang menjadi output dalam pengujian ini. Yang pertama paired sample statistics, yang kedua paired sample correlations, dan yang ketiga paired sample test. Kita bahas yang pertama dulu. Paired sample statistics ini memuat statistik deskriptif dari kedua variabel. Yang pertama adalah rata-rata, jumlah sampel, standar deviasi, dan standar error. Kalau kita lihat rata-rata nilai fisika ini lebih tinggi dari nilai ekonomi ya. Satunya 83, satunya 69. Lalu kalau dilihat korelasinya pada tabel kedua, nilai korelasinya itu negatif ya, minus. Artinya ketika salah satu nilai naik, nilai fisika naik, nilai ekonomi akan turun. Namun angkanya kecil ya, minus 0,112. Artinya hubungan keduanya itu cukup lemah ya. Dan kalau dilihat signifikansinya, ini korelasinya sama sekali tidak berpengaruh signifikan. Jadi hanya sekedar hubungan namun sangat lemah. Nah, pada tabel yang terakhir, paired sample test, kita akan melihat beberapa jenis statistik yang dihasilkan. Yang pertama mean. Mean ini merupakan perbedaan rata-rata dari kedua nilai. Nah, karena kita meletakkan nilai fisika di awal dan nilai ekonomi di akhir, bisa disimpulkan bahwa nilai fisika itu lebih tinggi 14,3149 poin dibandingkan nilai ekonomi. Lalu standar deviasi dari rata-rata selisih dari nilai fisika dan ekonomi adalah 11,03676. Standar errornya 1,86. Ini dari nilai rata-rata semua ya. Lalu confidence interval yang dihasilkan dari selisih perbedaan rata-rata tersebut adalah 10,5 untuk poin untuk interval bawah dan interval atasnya 18,10555. Lalu nilai T hitung yang dihasilkan adalah 7,673. Kalau teman-teman bisa mencari nilai T-table dengan menggunakan tabel T, ini bisa langsung dibandingkan dan kita akan mendapatkan kesimpulan dari pengujian hipotesis. Namun, saya sendiri kalau sudah menggunakan software lebih suka menggunakan p-value. Nah, DF atau degrees of freedom, derajat kebebasan dari pengujian ini adalah 34. Di mana derajat kebebasan pada uji T digunakan formula N-1 ya, atau jumlah sampel dikurangi 1. Lalu sig to tail, artinya ini taraf signifikansi atau p-value. Mohon maaf, sig to tail bukan taraf signifikansi, tapi p-value dari pengujian ini adalah 0,0000. Kalau cara membaca p-value kan, ketika dia lebih kecil daripada taraf signifikansi, maka kita berhasil menolak 0. Pada pengujian ini, karena alpha yang digunakan adalah 5%, sedangkan p-value yang dihasilkan adalah 0,000, maka p-value lebih kecil dari alpha, dan artinya kita sudah berhasil menolak 0. Dan bisa disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai fisika dan nilai ekonomi. Perbedaan rata-rata itu bisa dicerminkan dengan bahwa nilai fisika itu lebih tinggi daripada nilai ekonomi siswa. Dan secara hubungan, dia berhubungan negatif meskipun lemah. Semakin tinggi nilai fisika, nilai ekonomi akan semakin menurun meskipun sedikit. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi nilai ekonomi siswa, nilai fisikanya akan cenderung menurun meskipun sangat sedikit. Oke, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau komentar di blog saya pada www.yuvaliana.com.
Mohon maaf sekali lagi bila banyak kurangnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.